Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inyam Satrio dengan NIM 24044111009. Di sini saya sebagai pemateri kedua, dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik inskripsi. Dalam menjaga keamanan data, terdapat berbagai teknik inskripsi yang digunakan untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Setiap teknik memiliki cara kerja, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Pemilihan teknik inskripsi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan sistem, tingkat keamanan yang diinginkan, serta efisiensi proses. Secara umum, teknik inskripsi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu inskripsi simetris, inskripsi asimetris, dan hashing. Yang pertama ada inskripsi simetris. Inskripsi asimetris adalah teknik inskripsi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses inskripsi dan deskripsi. Artinya, pihak pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang sama agar dapat membaca informasi tersebut. Dalam prosesnya, data asli akan diubah menjadi ciphertext menggunakan algoritma tertentu. Dan sebuah kunci, ketika data sampai ke penerima, ciphertext tersebut akan dikembalikan ke bentuk semula menggunakan kunci yang sama. Contoh algoritma yang termasuk dalam inskripsi simetris adalah AES, Advanced Encryption Standard, dan DES, Data Encryption Standard, dan Blowings. Teknik ini banyak digunakan karena prosesnya yang relatif cepat dan efisiensi, sehingga cocok untuk mengamankan data dalam jumlah besar seperti file, database, atau penyimpanan sistem. Namun kelemahan utama dari inskripsi simetris adalah masalah distribusi kunci. Jika kunci yang digunakan diketahui oleh pihak lain, maka data yang dilindungi dapat dengan mudah dibuka. Oleh karena itu, keamanan teknik ini sangat bergantung pada kerahasiaan kunci yang digunakan. Adapun kelebihan inskripsi simetris, yang pertama ada proses inskripsi dan deskripsi yang lebih cepat, dan yang kedua ada efisiensi untuk data yang jumlahnya besar, dan yang ketiga tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Adapun kekurangannya, yang pertama ada risiko kebocoran kunci, sulit dalam proses distribusi kunci secara aman. Adapun contoh gambar dari inskripsi simetris. Pada gambar ini ditunjukkan bagaimana cara mengamankan pesan menggunakan kunci rahasia yang sama atau disebut inskripsi simetris. Yang pertama, pengirim dan penerima harus memiliki kunci rahasia yang sama. Kunci ini digunakan untuk mengunci dan membuka pesan. Yang kedua, pengirim mengubah pesan asli menjadi pesan rahasia atau ciphertext menggunakan kunci tersebut. Proses ini disebut inskripsi. Ketiga, pesan yang sudah diinskripsi dikirim kepada penerima dalam bentuk kode sehingga tidak bisa dibaca oleh orang lain. Keempat, setelah pesan diterima, penerima menggunakan kunci yang sama untuk mengembalikan pesan ke bentuk semula. Proses ini disebut deskripsi. Jadi inti dari gambar ini adalah pesan yang diamankan menggunakan satu kunci yang sama agar tidak bisa dibaca oleh pihak lain atau orang lain. Yang kedua ada inskripsi asimetris. Inskripsi asimetris adalah teknik inskripsi yang menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu public key, kunci publik, dan private key, kunci pribadi. Public key digunakan untuk menginskripsikan data dan dapat dibagikan kepada siapa saja.
sedangkan verified key digunakan untuk mendeskripsikan dan harus dijaga kerahasiaannya. Cara kerja inskripsi asimetris adalah ketika seorang ingin mengirim pesan, ia akan mengekskripsi data menggunakan public key milik penerima. Setelah itu hanya menerima yang dapat membuka pesan tersebut menggunakan verified key yang dimiliki. Contoh algoritma inskripsi asimetris yang terkenal adalah RSA. Dan teknik ini banyak digunakan dalam sistem keamanan modern seperti komunikasi internet, HTTPS, email, dan transaksi online. Keunggulan utama dari inskripsi asimetris adalah tingkat keamanannya yang lebih tinggi dibandingkan inskripsi simetris karena tidak perlu membagi kunci rahasia. Namun, teknik ini memiliki kelemahan, yaitu prosesnya yang lebih lambat dan membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Kelebihan inskripsi yang pertama, ada keamanan yang lebih tinggi, tidak perlu berbagi kunci rahasia, cocok untuk komunikasi jarak jauh. Adapun kekurangannya yaitu ada yang pertama, proses lebih lambat, yang kedua ada membutuhkan sistem yang lebih kompleks. Adapun inskripsi asimetris, contoh gambarnya yaitu pada gambar ini ditunjukkan proses pengamanan pesan menggunakan kunci yang sama. Pertama, pengirim dan penerima menyiapkan kunci rahasia. Kedua, mengirim sebuah pesan asli menjadi kode. Proses ini disebut inskripsi. Ketika pesan yang sudah menjadi kode dikirim agar tidak bisa dibaca orang lain. Keempat, penerima mengubah kembali kode menjadi pesan asli menggunakan kunci yang sama. Proses ini disebut deskripsi. Kesimpulannya, pesan yang dimakan menggunakan satu kunci agar tetap rahasia. Nah, sekarang kita ke ketiga, yaitu ada hashing. Hashing adalah teknik keamanan data yang berbeda dari inskripsi karena tidak bertujuan untuk mengembalikan data ke bentuk semula. Hashing adalah proses yang mengubah data yang menjadi kode unik yang disebut hash value. Setiap data yang diinput akan menghasilkan kode yang berbeda dan kode tersebut tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Teknik hashing sering digunakan untuk dalam penyimpanan password ketika pengguna membuat password sistem tidak menyimpan password asli, melainkan menyimpan dalam bentuk hash saat login. Sistem akan mencocokkan hash dari input pengguna dengan hash yang tersimpan. Adapun kelebihan hashing yaitu pertama, tidak bisa dikembalikan ke bentuk asli. Yang kedua, sangat aman untuk password. Yang ketiga, cepat dalam proses verifikasi. Nah, kalau ada kelebihan, adapun kekurangannya. Yang pertama, tidak bisa digunakan untuk deskripsi, rentan jika tanpa pengamanan tambahan. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya tutup saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satyam.